Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Oktiavani Guru Sendiri. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita memulai bab baru yaitu laju reaksi. Dimana seperti yang kita sudah tahu, laju reaksi itu pengertiannya adalah menyatakan banyaknya reaksi kimia yang terjadi persatuan waktu. Nah, di sini kita akan mempelajari yang namanya molaritas dan hukum laju. Bagaimana penjelasannya? Simak video Ibu berikut ini dan salam SFD. Anak-anak, kita sudah menyelesaikan yang namanya bab termokimia. Sekarang kita akan masuk ke laju reaksi. Pentingnya kita belajar bab-bab sebelumnya. Kan di bab-bab sebelumnya kita mengetahui bagaimana namanya itu reaktan, bagaimana namanya itu produk, dan bagaimana menyetarakannya, dan tentu saja mencari delta H-nya. Sekarang kita masuk ke laju reaksi yang masih berhubungan dengan seputar hal itu. Mari kita masuk ke laju reaksi. Di sini ada pun yang namanya tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran untuk laju reaksi ini apa, Bu? Jadi tujuannya di sini, nakku, itu ada yang namanya agar kita dapat menganalisis data percobaan, agar dapat menganalisis data percobaan untuk menentukan laju reaksi dan order reaksi. Untuk menentukan laju reaksi dan order reaksi. Nah, tujuan yang kedua itu ada agar saya dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan agar kalian juga mengerti apa saja sih itu faktor-faktor laju reaksi, ya. Laju reaksi. Nah, sedangkan tujuan kita yang terakhir itu ada dia agar ibu dapat menjelaskan pengendalian laju reaksi untuk mencegah kerusakan bahan pangan. Jadi agar kalian mengerti cara pengendalian laju reaksi untuk mencegah apa? Kerusakan bahan pangan. Untuk tujuan kita sudah bisa dimengertikan. Nah, kita masuk ke teorinya. Jadi anak-anak, untuk pengertian laju reaksi itu yang perlu kita ingat itu ada 2 poin. Nah, ada dia 2 poin. Untuk yang pertama yaitu bertambahnya produk itu hasil reaksi, ya, persatuan waktu. Nah, sedangkan yang kedua, kalau dia produknya bertambah, sudah pasti si reaktan atau pereaksi itu berkurang, ya kan? Nah, berarti berkurangnya reaktan persatuan waktu. Nah, coba perhatikan contoh yang ibu berikan. Nah, contoh di sini jika ibu memberikan N2 gas ditambah dengan H2 gas, maka dia akan menghasilkan NH3, ya, NH3. Nah, setarakan koefisiennya. N-nya di sini 2 berarti dikali 2, H-nya di sini 2, sedangkan di sini 6, berarti ini dikali 3, ya. 3. Kalau sudah
Inilah yang dinamakan dengan reaktan ya, reaktan. Sedangkan inilah yang dinamakan dengan produk atau hasil reaksi. Nah, jika kita mencari yang namanya laju reaksi dari N2, itu sama dengan tadi kan N2 itu berada pada reaktan. Nah, kalau di reaktan kan terjadinya pengurangan. Berarti pengurangan dari N2 ya per satuan waktu. Bisa dimengerti? Nah, ini artinya apa? Yang ini artinya berarti terjadi pengurangan konsentrasi dari N2 per satuan waktu. Nah, coba kita cari lagi yang namanya laju dari H2. Berarti laju dari H2 sama dengan dia masih pada posisi reaktan, berarti dikurang atau berkurang. Nah, berkurangnya konsentrasi dari H2 ya per satuan waktu. Nah, artinya terjadi pengurangan konsentrasi dari H2 per satuan waktu. Nah, sekarang kita cari bagaimana kita cari yang namanya laju dari NH3. Nah, laju dari NH3 ya. Laju dari NH3 dia sudah pada posisi produk ya. Jadi kalau dia pada posisi produk artinya apa? Bertambahnya produk. Berarti produk ini bertambah. Nah, gimana? Berarti bertambahnya NH3 ya per satuan waktu. Di sini yang artinya terjadi yang namanya penambahan konsentrasi dari NH3 per satuan waktu. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke contoh soal dari laju reaksi ini, mari perhatikan terlebih dahulu yang namanya molaritas ya. Seperti yang sudah Pak RPB ajarkan. Nah, molaritas itu artinya salah satu satuan dari konsentrasi ya. Jadi konsentrasi itu kan kepekatan atau keenceran dari suatu larutan ya kan. Jadi semakin tinggi dia molaritasnya, berarti larutan itu semakin pekat ya. Nah, sedangkan kalau molaritasnya itu kecil ya, berarti larutan itu encer ya. Nah, dari sini mengerti ya. Jadi adapun rumus yang akan kita gunakan dalam mencari molaritas itu apa? Molaritas sama dengan mol per volume dengan satuan liter ya. Nah, inilah yang bisa kita gunakan dalam mencari yang namanya apa? Molaritas. Nah, Ibu kasih contoh soal. Nah, bila Ibu memiliki NaOH misalnya ya, NaOH, nah, yaitu 100 gram ya,
100 gram dicampur dengan air, ya. Yang volumenya itu sama dengan 2 liter ya. Nah, hitung molaritasnya. Ya. Hitung molaritasnya. Jika AR dari Na itu sama dengan 23, terus kalau O itu 16 ya, 16, dan H itu sama dengan 1 ya. Nah, cara menjawabnya anak-anak, itu yang pertama harus kita tentukan yang namanya mol ya. Untuk cara yang pertama tentukan molnya terlebih dahulu, karena kan rumusnya mol per volume yang bersatuan liter ya kan ya. Jadi rumus mol itu apa nakku? Gram per ml ya. Nah, kita cari ml-nya dulu. Kalau ml yang diminta NaOH berarti AR dari Na ditambah ARO ditambah ARH ya. Berarti kalau 23 tambah 16 tambah 1 berarti ini MR-nya itu sama dengan 40 ya. Nah, berapa gram? 100. Berarti 100 dibagi 40. Kita dapat di sini jawabannya 2,5 mol. Barulah cara yang kedua kita mencari yang namanya molaritasnya. Mencari yang namanya molaritasnya. Tadi rumusnya itu mol per liter. Masukkan angkanya anakku. Berarti 2,5 per 2 ya, sama dengan 1,25 molar. Berarti ketika kita mencampurkan 100 gram NaOH dengan air sebanyak 2 liter, maka dia akan menghasilkan 1,25 molar ya larutan NaOH ya. Bisa? Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke yang namanya hukum laju. Nah, apakah itu hukum laju, Bu? Jadi, hukum laju itu reaksi yang menyatakan bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan akan mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhannya. Jadi, reaksi yang menyatakan bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan akan mempengaruhi laju reaksi. Ini secara keseluruhan ya. Jadi misalnya itu ada reaksi 2A ditambah dengan 3B, maka dia akan menghasilkan 4C misalnya ya. Nah, di sini yang digunakan itu hanya reaktan aku ya, reaktan. Kenapa? Karena reaksi yang menyatakan bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan. Kan itu pengertiannya kan. Nah, maka di sini yang kita pergunakan itu yang namanya reaktan. Nah, maka ini akan dirumuskan dengan V sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkat X dikali dengan konsentrasi B pangkat Y. Nah, di mana V itu dia menyatakan laju reaksi. Sedangkan
K itu menyatakan tetapan laju reaksi. Ya. Lalu yang namanya X itu dia menyatakan tingkat reaksi atau order reaksi terhadap A ya. Order reaksi terhadap A. Dan Y order reaksi terhadap ya B. Nah, sedangkan konsentrasi A itu menyatakan konsentrasi awal A. Konsentrasi awal A. Dan B itu menyatakan konsentrasi awal B. Kan tadi yang dipakai reaktan ya, ingat. Untuk menentukan yang namanya V atau laju reaksi itu, kita harus pahami itu yang namanya order reaksi ya. Order reaksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan order reaksi? Bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Ingat, bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Jadi, untuk menentukan yang namanya order reaksi, nakku, kita bisa menggunakan beberapa cara. Untuk cara yang pertama itu, jika ada tahap-tahap reaksi, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien terhadap reaksi yang paling lambat ya. Ingat, terhadap reaksi yang paling lambat. Nah, jika ada tahap-tahap reaksi, maka order reaksi terhadap masing-masing zat dia itu adalah koefisien tahap yang paling lambat ya. Tahap yang paling lambat. Nah, di sini Ibu berikan contoh. Ya, contoh. Jika ada reaksi dia 2H2 ditambah 2NO, dia menghasilkan 2H2O ditambah N2 ya. Nah, reaksi ini memiliki yang namanya tahap-tahap reaksi. Tahap-tahap reaksi sebagai berikut. Tahap yang pertama itu ada 2NO ditambah H2, dia menghasilkan N2O ya, ditambah H2O. Nah, ini adalah reaksi yang lambat ya. Sedangkan untuk
tahap yang kedua itu dia ada NO2 ditambah H2, dia menghasilkan H2O ditambah N2. Ini reaksi yang cepat ya. Nah, maka tentukan laju reaksinya. Reaksi atau V ya. Jadi aku perhatikan yang diminta soal. Dia memiliki tahap-tahap ya. Dia memiliki tahap-tahap. Tadi kan persyaratannya jika dia memiliki yang namanya tahap-tahap, nah, maka order reaksinya itu terhadap masing-masing zat itu adalah koefisiennya sendiri ya. Jadi rumusnya tadi kan V sama dengan K dikali A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Nah, masukkan aja langsung koefisiennya. Berarti V sama dengan K. A-nya itu berarti kan tadi katanya dari tahap yang paling lambat. Ini kan tahap yang paling lambat nakku. Berarti A ini yang kita pakai itu reaktannya dari yang reaksi yang lambat ini ya. Ini reaksinya yang lambat ini kan A-nya itu NO kan. Berarti masukkan konsentrasi NO. Pangkatnya itulah koefisiennya. Ini kan koefisiennya berarti pangkat 2. Nah, sedangkan B-nya H2. H2 koefisiennya berapa? 1 kan, berarti pangkat 1. Anakku, cara yang kedua untuk menentukan order reaksi itu yaitu order reaksi terhadap suatu zat dapat ditentukan melalui eksperimen ya. Dapat ditentukan melalui eksperimen. Nah, kalau yang dikatakan dengan eksperimen pasti ada namanya data hasil pengamatan ya nakku ya. Enggak, di sini ibu punya yang namanya triacid ya. Triacidnya itu diperhatikan ya. Jika konsentrasi zat dinaikkan, maka konsentrasi zat lain dibuat tetap. Jika konsentrasi zat dinaikkan, maka konsentrasi zat lain dibuat tetap ya. Nah, jadi nakku untuk contohnya itu misalnya ibu punya 2H2 gas ditambah dengan 2NO gas menghasilkan 2H2O gas ditambah dengan N2 gas ya. Nah, dari eksperimen ini dia ditemukan data sebagai berikut. Sudah. Jadi, untuk yang kalian harus ingat pertama itu, kan kita di sini harus menentukan order terlebih dahulu ya. Jadi, untuk menentukan yang namanya order dari H2 itu, dari konsentrasi H2, ingat, cari data dari konsentrasi NO yang sama. Kan katanya jika konsentrasi zat dinaikkan, maka konsentrasi zat lain dibuat tetap. Nah, dibuat tetap artinya dibuat sama seperti itu ya nakku. Jadi, harus kalian cari dulu konsentrasi dari NO itu yang sama. Nah, cari data dari NO, dari konsentrasi NO yang sama. Nah, sedangkan untuk orde NO, cari pula data dari H2 yang sama ya. Cari data konsentrasi H2 yang sama ya. Kita langsung ke penyelesaiannya. Di sini untuk yang pertama itu kita harus mencari yang namanya order dari H2 ya nakku ya. Jadi, kan tadi sudah dibilang cari data dari NO yang sama. Mana yang sama? Ini kan nakku. Ini kan data yang sama kan. Nah,
masukkan. Berarti data 1 dan 2 kan, berarti V1 per V2 sama dengan K dikali H2 ya untuk data yang pertama pangkat X dikali NO untuk data yang pertama dikali Y ya. Nah, dibagi K untuk H2 untuk data yang kedua di pangkat X dikali NO untuk data yang kedua di pangkat Y kan ya. Nah, masukkan angkanya. Nah, untuk V1 berapa? 0,003 ya. 0,003 dibagi 0,006 ya, berarti sama dengan K dikali konsentrasi H2 yang data yang pertama, H2 data yang pertama 0,001 ya kan. Nah, dikali di pangkat X dikali NO untuk data yang pertama 0,006 di pangkat Y ya. Nah, dibagi K H2 untuk data yang kedua berarti 0,002. 0,002 di pangkat X dikali NO untuk data yang kedua. Kan tetap kan harganya berarti sama ya. 0,006 pangkat Y ya. Berarti sederhanakan nakku, sederhanakan. Ini bisa dicoret kan? Coret, coret. Nah, berarti ini apa? 1/2 sama dengan ini juga setengah ya. Setengah X. Berarti X sama dengan 1. Seperti itu ya. Berarti harga orde dari yang namanya H2 adalah 1. Bisa dipahami sampai di sini kan? Sekarang kita menentukan orde dari NO ya. Orde dari NO. Nah, sama. Untuk orde NO itu kan dicari data H2 yang sama ya. Seperti itu. Jadi, data yang sama itu berarti data 3 dan 4. Ya kan? Data dari H2 yang sama kan 3 dan 4. Jadi, masukkan V3 per V4. K dikali H2 untuk data yang ketiga pangkat X dikali NO untuk data yang ketiga pangkat Y dibagi K dikali H2 untuk data yang keempat di pangkat X dikali NO untuk data yang keempat di pangkat Y. Masukkan angkanya. Data yang ketiga dan keempat karena aku berarti kita masukkan datanya. Nah, berarti V3 0,005. 0,0005 ya dibagi berapa? 0,002. 0,002 sama dengan K dikali H2 data yang ketiga. H2 data yang ketiga 0,006. NO data yang ketiga 0,001 ya per K dikali H2 data keempat 0,006 dikali NO data yang keempat 0,002 ya. Nah, sederhanakan. Berarti kalau yang ini disederhanakan dia itu bisa kita dapat 1/4 ya. 1/4 sama dengan ini disederhanakan menjadi setengah. 1/2 pangkat Y. Berarti Y sama dengan 2 ya. Bisa kan? Dari orde yang sudah kita cari, berarti kita dapat menentukan yang namanya lajunya itu berarti H2. H2 tadi pangkat 1 kan aku. Nah, dikali NO. NO pangkat 2 ya. Seperti itu. Kan H2 pangkat X, NO pangkat Y kan. X-nya 1, NO-nya 2. Karena Y-nya 2 ya. Nah, kemudian jika kita masukkan ke persamaan, berarti V sama dengan K dikali H2 pangkat 1 dikali NO pangkat 2. Jadi nakku untuk menentukan harga K itu, kita bisa tentukan melalui, kita pilih salah satu data dari percobaan ini ya. Misalnya kita pilih data yang kedua. Nah, di sini kan sudah ada V, K sama dengan H2
dikali NO pangkat 2 ya kan. Nah, misalnya kita masukkan data yang kedua, berarti V-nya itu berapa? 0,006 sama dengan K dikali H2 berapa? 0,002 kan? 0,002 dikali, kalau NO 0,006 ya. Keluarkan yang tidak diketahui, berarti K sama dengan 0,006 dibagi 0,002 dikali 0,006 ya. Sudah? Nah, berarti K sama dengan berapa? 8,33. Nah, sedangkan untuk menentukan orde total kan sudah diketahui kan aku. Berarti kalau orde total itu, orde totalnya itu berapa? Tambahkan saja koefisiennya ya kan. Berarti orde total tambahkan koefisiennya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, beginilah cara menentukan orde, menentukan harga K, menentukan orde total. Nah, ingat ya, kalau dia ordenya itu harus cari data yang sama di zat yang lain. Misalnya salah satu zat yang dinaikkan, maka konsentrasi zat lain itu tetap atau sama. Nah, kalau harga K, gunakan saja salah satu data ya yang diketahui. Nah, kalau orde total itu tinggal ditambahkan pangkatnya. Itu sudah ya. Sampai di sini bisa dimengertikan. Nah, anak-anak, demikian penjelasan mengenai laju reaksi, yaitu berkaitan dengan molaritas dan hukum laju. Bila ada yang kurang jelas, silahkan diskusikan bersama Ibu. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam